terakhir sampai halaman 7. Sekarang masuk bab yang kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karena tauhid punya keutamaan yang besar, salah satunya dosa-dosa diampuni. Sekiranya kita punya dosa sepenuh bumi, tapi kita menghadap Allah dalam kondisi tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, Allah datangkan sepenuh bumi pula ampunan. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Kalau kamu datang menghadapku, itu meninggal dunia dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, tapi kamu tidak menyekutukanku dengan suatu pun, aku datangkan sepenuh bumi pula ampunan. Sekarang dalil yang kedua, halaman 8. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah," bersama, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kesaksian pertama. Dan kedua, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Isa hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya, yakni kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam, yakni arsala biha Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhi, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Maryam, ditiupkan ruhnya, yakni ruhihil mahluqati biidnillahi azza wa jal, ruh yang Allah ciptakan ditiupkan kepada perutnya Maryam. Wa ruhun ay anna Isa alaihi salam ruhun minal arwahi, dan ruh artinya Nabi Isa termasuk salah satu ruh dari ruh-ruh yang ada, allati khalaqaha Allah Ta'ala, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Diciptakan ruh lalu dimasukkan ke perutnya Maryam. Minhu
ay minhu khalqan wa ijada. Dari Allah, maksudnya Allah yang ciptakan, Allah yang adakan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan ditundukkan untukmu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi, semuanya dari Allah. Di langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, minhu, itu dari Allah, artinya Allah yang ciptakan. Kok dijelaskan begitu? Agar jangan disangka bahwa ruhnya Nabi Isa ini ruh Allah, wa ruhu minhu, ruh darinya itu ruhnya Allah, sehingga orang Nasrani menganggap Isa anak Tuhan, anak Allah. Wa ruhu minhu, ruh darinya, yakni khalqan wa ijada, Allah yang ciptakan, Allah yang wujudkan. Kalau yang dimaksud minhu, ruh dari Allah, ini ruhnya Allah, lalu bagaimana dengan firman Allah, wa sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Minhu di sini artinya Allah yang ciptakan. Langit dan bumi itu Allah yang ciptakan. Kemudian, dan bersaksi pula bahwa surga itu benar adanya. Wal jannata haqqun wan nar haqqun. Surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya. Ay syahida anna al jannata wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Yani bersaksi bahwa surga dan neraka yang keduanya telah dikabarkan oleh Allah. Mengenai surga dan neraka dalam kitabnya, keduanya itu tetap adanya, tidak ada keraguan. Kita yakin betul surga itu ada, neraka itu ada. Itu 5 kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa rasuluh wal jannata haqqun wan nara haqqun. 5 ini kita bersaksi dengan 5. Apa balasannya? Adkhulullahul jannata, Allah akan masukkan ke dalam surga. Yani jawabu syarti as-sabiq min qawlihi man syahida. Man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi, itu syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya bersaksi. Jawab syaratnya apa? Jawab syaratnya adkhalahullahul jannata, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ala makana minal amal, betapapun amalnya. Apa maksudnya betapapun amalnya? Yahtamilu maknayain, jadi mungkin ada 2 makna. Al-awwalu, makna yang pertama, adkhalahul jannata wa in kana muqsiran wa lahu dhunub. Allah tetap masukkan dia ke dalam surga walaupun dia ada kekurangan-kekurangan, dia punya dosa-dosa. Li'anna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah, karena orang yang bertauhid harus masuk surga. Itu arti ala ma kana minal amal, betapapun amal yang telah diperbuatnya, artinya dia tetap masuk surga walaupun ada kekurangannya, walaupun ada dosa-dosa. Semoga kita langsung surga. Amin. Ini kemungkinan yang pertama atau makna yang pertama. Ats-tsani, makna yang kedua, adkhalahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalih. Allah masukkan ke dalam surga artinya sesuai dengan amalnya, yaitu kedudukannya sesuai dengan amalnya. Jadi masuk surga orang bertauhid, iya.
Ala ma kana minal amal, betapapun amalnya, artinya sesuai dengan amalnya. Yang ngaji datang duluan sama yang belakangan, surganya sama apa tidak? Tidak sama. Yang sholatnya saf depan dengan saf belakang, beda, sesuai dengan amalnya. Yang dengar ada korban, udah nyiapin duit buat beli hewan kurban. Ada yang punya duit malah mau ganti HP baru. Beda. Amalnya beda-beda. Itu yang dimaksud dengan ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Isa Abdullah wa Rasuluh, al jannata haqqun wan nar haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Itulah keutamaan tauhid. Pasti orang yang bertauhid masuk surga, walaupun amalnya ada kurang. Tapi yang repot mampir dulu ke neraka. Itu yang repot. Yang mana yang mampir dulu yang ke neraka? Yang kebaikannya lebih ringan daripada kejahatannya. Kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di tempat yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Itu dia. Jadi dia mungkin masuk surga juga, tapi masuk dulu neraka hawiyah. Karena pahalanya dikit, dosanya banyak. Oleh karenanya perbanyak pahala. Perbanyak pahala. Hapus dosa-dosanya tadi dengan subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Setiap selesai salat 30. Itu buat ngapus-ngapusin pahala, buat ngurang-ngurangin pahala. Ngurang-ngurangin dosa. Buat ngurang-ngurangin dosa. Ma yustafad minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Pertama, fadlut tauhid wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah akan menghapus dengan tauhid dosa-dosa. Yang kedua, sa'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya karunia Allah dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karunia Allah itu luas. Orang banyak dosanya bisa diampuni, bisa masuk surga karena tauhid. Pelajaran yang ketiga, wujubu tajnibil ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya'i was salihin. Wajibnya kita menjauhkan gulu dan mengurang-urangi pada hak para nabi dan orang saleh. Jadi kita wajib menjauhi sifat berlebih-lebihan dan mengurang-urangi terhadap para nabi dan orang saleh. Apa contohnya? Berlebih-lebihan tadi, Nasrani menganggap Isa sebagai anak Tuhan. Berlebih-lebihan. Mengurang-urangi, contohnya Yahudi menganggap Isa anak zina. Itu namanya mengurang-urang, menjatuhkan. Kalau orang Islam menganggap Isa siapa? Hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Tuhan, bukan pula anak zina. Wa anna Isa Abdullah wa Rasul. Isa itu hamba Allah dan Rasul. ولا نجاهد فضلهم ولا نغلو فيهم
maka kita tidak menentang keutamaan mereka, tidak pula berlebihan tentang mereka. Wa nasrif lahum syai'an minal ibadah kama yaf'alu ba'dul juhal wad dhalal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat, yang jahil. Jadi yang dimaksud tadi Nasrani menganggap Isa anak Tuhan, itu gulu berlebihan. Yahudi menganggap Isa anak zina. Pelajaran yang lain, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milali al-kufriyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwasanya akidah tauhid berbeda dengan semua agama-agama kafir. Agama akidah tauhid ini beda dengan semua agama-agama kafir. Minal yahudi, dari Yahudi. Yahudi berarti kafir. Wan nasara, dan Nasrani. Wal wathaniyin, dan penyembah berhala. Wad dahriyin, yani kaum dahriyin, kaum yang menganggap kita ini hidup dan mati karena masa, karena waktu, gak ada Tuhan. Dahriyin itu gak mengakui adanya Tuhan, gak ada mengakui hari kebangkitan. Mungkin ateisme. Jadi kita ini hidup dan mati karena waktu. Udah waktunya mati ya mati. Nanti ada ayat yang menyinggung mengenai kaum dahriyin. Pelajaran yang kelima, anna usatal muwahhidin la yakhluduna finnar, bahwasanya pelaku maksiat dari ahli tauhid tidak kekal di neraka. Pelaku maksiat, misalnya ada orang bertauhid, benar tauhidnya, tapi dia berzina, tapi dia makan harta anak yatim, tapi dia durhaka sama orang tua. Bertauhid tidak tauhid, tapi dia zalim kepada istrinya atau zalim kepada suaminya. Maka kalau dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya, tidak kekal. Ini waktunya habis disiksa, maka dia masuk surga. Semoga kita yang langsung saja masuk. Hadis berikutnya, halaman 9. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban. Fa inna Allah, bersama, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yabtaghi bidzalika wajha Allah. Diulang bersama, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka. Haram neraka berarti enggak masuk neraka. Siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, lalu mengucapkannya karena mengharap wajah Allah. Ini ikhlas karena Allah, agar bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Harrama 'alan nar, at-tahrimu al-man'u, ay mana'an nara an tamassahu. Diharamkan atas neraka. Haram artinya mencegah, yakni mencegah neraka dari membakarnya. Neraka enggak boleh bakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dia mengharapkan wajah Allah, ay mukhlisan min qalbihi wa mata ala dzalik,
dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, dan dia mati di atas la ilaha illallah, enggak murtad. Bahkan pas mau meninggal dia baca la ilaha illallah, kemudian baru meninggal. Kalau kita sering baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, kaget la ilaha illallah, nanti sakit juga la ilaha illallah, ditarik ruhnya mau mati la ilaha illallah. Sering-sering baca la ilaha illallah dengan dimengerti maknanya. Kalau bapak aduh, nanti pas sakit mau dicabut, aduh, itu aja yang diucapkan. Maka jangan suka mengadu, tapi baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau merasa sesuatu yang sakit, baca la ilaha illallah, biar terbiasa. Karena orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawah, ada orang yang meninggal dunia, dia tukang dagang. Begitu disuruh baca la ilaha illallah, dia malah murah-murah, bagus-bagus, murah-murah, bagus-bagus. Ingatannya apa? Dagangan. Ada pengemis mau meninggal, disuruh baca la ilaha illallah, dia malah bilang recehnya demi Allah, recehnya demi Allah, recehnya, minta receh. Itu kebiasaan. Maka biasakan baca la ilaha illallah, biar kita mati baca la ilaha illallah. Ma yustafadu min al-hadith, faedah yang diambil dari hadis ini, fadlu tauhidi wa annahu yanqadu minan nari wa yaghfurul khataya. Keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid bisa menyelamatkan dari neraka dan menghapuskan dosa-dosa. Pelajaran yang kedua, annahu la yakfi fil imanin nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin. Bahwasanya enggak cukup iman hanya ucapan tanpa keyakinan, seperti kondisi orang munafik. Maka harus diyakini la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang ketiga, annahu la yakfi fil iman al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin. Tidak cukup iman hanya keyakinan tanpa ucapan, seperti kondisi orang-orang yang menentang. Dia enggak mengucapkan, tapi yakin Muhammad itu Rasulullah, cuma dia enggak mau ucapkan la ilaha illallah, enggak sah. Contohnya pamannya Nabi, Abu Thalib, musuhin Nabi apa belain Nabi? Belain Nabi. Yakin Muhammad itu Nabi, benar, tapi baca la ilaha illallah apa tidak? Enggak baca. Makanya pamannya Nabi tidak beriman. Dia yakin, maka kalau yakin ucapkan la ilaha illallah, kecuali memang dia bisu, dia bisa mengucapin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dua ini harus diucapkan dan diyakini. Diucapkan tapi enggak meyakini, namanya munafik. Meyakini tapi enggak mau mengucapkan, namanya jahidin, orang-orang yang menentang. Harus dibaca. Makanya Nabi katakan kepada penyanyi, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Bukan yakini, ucapkan. Yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Haram neraka membakar orang yang sempurna tauhidnya. Orang yang sempurna tauhidnya tidak akan masuk neraka. Bagaimana yang sempurna tauhidnya? Dia bertauhid dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia bertauhid dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Semoga Allah selamatkan kita dari dosa-dosa.
Pelajaran yang kelima, annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillah wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amal tidak berguna, amal enggak ada gunanya kecuali yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua syaratnya ini, ikhlas dan ittiba. Yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u khairallahi lam tanfa'hu kahali ubadil kuburi yaum. Bahwasanya orang yang membaca la ilaha illallah tetapi dia berdoa kepada selain Allah, maka tidak berguna la ilaha illallahnya. Seperti kondisi para penyembah kubur pada hari ini. Teman sekarang banyak penyembah kubur. Baca enggak dia la ilaha? Baca la ilaha illallah, la ilaha. Bahkan zikirnya la ilaha illallah 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha sampai 1000 kali. Tapi habis itu datang ke kuburan di Kuitang, curhat sama kuburan Habib, kuburan wali, minta kepada orang yang mati. Enggak bermanfaat la ilaha illallah. Yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta. Mereka baca la ilaha illallah tapi mereka berdoa kepada orang mati. Wa yataqarrabuna ilaihim, dan mereka mendekatkan diri kepada orang mati. Harusnya berdoa hanya kepada Allah. Yang terakhir, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Menetapkan sifat wajah bagi Allah yang sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Allah punya wajah, tidak sama dengan wajah makhluknya. Lalu bagaimana wajahnya? Wajah yang sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sebanding dengannya. Inilah pelajaran kita pagi hari ini mengenai tauhid sampai halaman berapa? Sampai halaman 9. Ya, dikasih tanda biar kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi